Halo Sobat Merdeka, kali ini kita akan melakukan modal Nusantara ke Bukit Tinggi. Kira-kira kita ngapain aja ya di Bukit Tinggi? Yuk ikuti kita terus. Oke, yang pertama kita akan mengenal kain tenun Minangkabau di Pandai Sike. Pandai Sike merupakan salah satu nagari di Minangkabau yang terkenal akan tenunnya. Nah, di Pandai Sike ini, sebagian masyarakatnya adalah para pengrajin tenun. Sekarang ini, kita sudah berada di rumah Bapak Dal, yang merupakan salah satu pengrajin tenun di Pandai Sike ini. Kalau gitu, kita tanya-tanya beliau yuk tentang kain tenun Minangkabau ini. Tenun ini sebenarnya udah diajarkan dari turun-temurun di Pandai Sike. Mungkin udah dari abad keberapa atau pokoknya udah turun-temurun udah lama nih. Di daerah sini. Itu sampai sekarang ceritanya masih belum ada kepastian. Belum tahu siapa. Kalau ada sebagian orang mengatakan itu ada yang dibawa Cina, ada juga ada yang sebagian lagi ada yang orang tua-tua terdahulu belajar keluar habis itu dibawa ke dalam. Itu tapi belum ada pastinya. Lalu motif tenun apa sih Pak yang khas di daerah Pandai Sike ini? Kalau motif khasnya itu saluk laka ini. Apa? Saluk laka. Jadi motif itu sebenarnya banyak. Ada saluk laka, sai kalamai, itiak pulang patang. Kalau itiak pulang patang itu udah terlalu umum. Sai kalamai itu udah terlalu umum. Jadi kalau motif-motif lama itu ada banyak sih, ada 250 macam kalau nggak salah. Enggak, yang khasnya itu khasnya ya? di setiap songket harus ada saluk laka. Oh, saluk laka. Iya, saluk laka ini di pinggir kain ini harus ada. Oke. Tadi kalau untuk motif inti itu kan kita udah kontemporer, kita yang penting nggak dilarang untuk mencontoh, kita udah bisa bikin. Terus tentang proses tenunnya itu berapa lama sih Pak biasanya? Satu kain. Iya, untuk satu kain. Kalau untuk sarung ini kita targetnya 8 cm atau 10 cm sehari. Itu target. Itu untuk satu sarung, soalnya kain ini kan ada satu setel sarung sama selendang. Jadi kalau untuk sarung kita patoknya paling bawah itu kita kerja 5 cm atau 8 cm sehari. Jadi kalau 180 cm kita bisa siap 18 hari. Kalau kendala dan proses itu palingan juga antrian bahan baku. Soalnya kita kan pencelupan masih pencelupan tradisional. Nah, jadi kita harus kadang-kadang kita udah celup ini nggak ketemu warnanya, ulang lagi. Soalnya kita nggak celup pabrik. Oh iya. Awalnya memang perempuan. Kalau laki-laki ini di Pandai Sike ini kan ada 2 keterampilan, ukiran sama tenunan. Cuman saya mikirnya dulu dari tenun ini gampang dapat duit. Nah, jadi beralihnya karena ke ekonomi. Jadi kalau kita kerja ukiran itu kita belum tentu dapat upah kalau selesai. Kalau di tenun, walaupun sebenarnya kalau di tenun ini yang dilihat ini pinggir kainnya ini rapi apa enggak. Jadi kalau pinggirannya ini rapi itu udah bisa layak jual. Tapi kalau pinggirnya ini enggak rapi, akhirnya kita bikin dompet, kita bikin tas, kita potong-potong, kita bikin cendera mata. Jadi paling gampang itu dulu dapat duitnya di tenun ini. Jadi harus kalau di songket ini yang harus utama tuh kita lihat ini pinggir kain ini rapi apa enggak. Kadang-kadang kan ada yang sobek, nah itu udah menurunkan nilai jualnya. Kalau motif itu kan orang nggak terlalu perhatian, orang apalagi sekarang orang tuh udah mikirnya ke warna, nggak mikir ininya, dia udah tahu bahan benang emasnya apa, nih warnanya. Yang penting yang utama itu warna. Kalau sekarang, kalau generasi penerus yang untuk sekarang ini agak susah ya, soalnya yang anak sekolah sekarang sama tahu lah kita jam berapa dia pulang, kegiatan di sekolah terlalu padat. Jadi kita sekarang ini mempertahankan yang ada, cuman itu aja. Soalnya generasi sekarang tuh pulang sekolah udah sore, minggu pun diisi kegiatan sekolah. Jadi sekarang ini kami mengusahakan gimana tenun ini bisa masuk kurikulum untuk anak SMP. Sekurang-kurangnya SMP kan di kecamatan di sini kan ada SMP. Untuk anak SD diadakan juga kurikulumnya. Soalnya anak kelas 4 SD sebenarnya udah bisa kalau mereka belajar. Cuman itu aja yang sekarang lagi diperjuangkan. Wah, tuh kan, ternyata membuat tenun itu susah ya guys. Tapi itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda untuk terus melestarikan produk kebudayaan ini.
Semoga tenun Pandai Sike ini terus turun-temurun dan lestari ya guys. Udah dulu ya, aku sama Gala mau jalan-jalan lagi nih ke tempat lain. Penasaran kita mau kemana? Yuk ikuti kita.